kita sampai di ayat berapa ini? Masih surat Al-A'raf ya. Al-A'raf ayatnya ayat berapa ini? 127. Waqala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil futu wal mulu wal usuh taubatan nasu salahil jasadi wal ruh wa ila khadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم
ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. صدق الله العظيم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند هلو للحادث الأممي يا رب به والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا رب اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. خصوصا مؤلف هذا الكتاب للشيخ محمد نووي بن عمر الجاوي البنتاني وللإمام الشيوطي وأصولهما وفرهما أستاذي أستاذ سيد بن أبو بكر الحبشي سيد الوليد أبي عبد الرحمن بن أحمد السقاب سيد الوليد أبي علي بن عبد الرحمن بن أحمد السقاب أستاذ حاجي بحر الرازي بن حاجي إسحاق أبي حاجي عبد الغني بن حاجي محمد أمي سيدي ليلى بنت حاجي موسى ديانا ساري بن حاجي عبد ساري وصولهم وأمرهم وإليه خصوصا المرحوم كهجي جعفر صادق بن فلان المرحوم Ustaz Fatoni Muhi bin Bulan, Al-Ustaz Haji Ridwan Anwar bin Bulan, Al-Ustaz Faturin Zain bin Bulan, Almarhum Ustaz Haji Nasir Bakti bin Bulan, Almarhum Bapak Haji Imam Zarkasi Rawi bin Bulan, Almarhum Al-Habib Umar Al-Hamid bin Bulan wa usulihim wa furhim wa ilaroh, Bapak Haji Sudirman bin Bulan, Bapak Haji Rusman bin Bulan, Bapak Haji Umar Samaskuri bin Bulan, Bapak Haji Surasto bin Bulan, Bapak Haji Ciptar bin Bulan, Bapak Haji Bejo Hadi Suprapto bin Bulan, Almarhum Bapak Martono bin Bulan, Bapak Sudibion bin Bulan, Bapak Haji Aris Komaris Andika bin Bulan, Almarhum Bapak Haji Waluyo bin Bulan, Bapak Haji Abdurrahman bin Bulan, Bapak Haji Nurdin bin Bulan, Almarhum Bapak Yati Makri bin Bulan, Almarhum Bapak Masrail bin Bulan, Almarhum Bapak Haji Rawijo bin Bulan, semua keluarga kita, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah maghfirah mereka dalam kuburnya, wali jami' ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, silakan baca halamannya berapa halaman? 255 ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabba Allahu 'abdan ibtalahu bi bala'in la dawa'a lahu fa in sabara istabahu wa in radiya astafahu
Apabila Allah mencintai seorang hamba, maka dia mencobanya dengan suatu cobaan yang tidak ada obatnya. Jika ia bersabar, maka Allah memilihnya, dan jika ia ridho, maka dia mengasihinya. Nabi SAW bersabda, "Man tajarra abdun zur'atan abdala min zur'ati ghaizin fazamaha ibtiga'a wajhillahi ta'ala." Ia adalah seorang hamba yang meneguh dengan satu tegukan yang lebih utama daripada tegukan amarah yang ia menahannya karena semata-mata mencari keridhaan Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Berikutnya nanti yaitu halaman 256 ya. Tanggal 11 apa? 12 11 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullah adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin radhiyallahu anhu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi idza ahabballahu 'abdan ibtalah bi bala'in la dawa'ala. Jemaah sekalian semua yang hadir pagi hari ini, para orang tua yang sangat saya muliakan, saudara-saudara sekalian, mungkin ada ibu-ibu yang hadir yang sangat saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pagi hari ini kita diberikan nikmat panjang umur. Tadi kita bangun tidur, kita membaca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Kemudian Allah berikan sehat, kaki kita bisa bergerak, tangan kita bergerak, mata kita kembali lagi bisa melihat. Itu nikmat sehat. Ditambah lagi nikmat iman, itu jamaah. Banyak orang panjang umur, banyak orang sehat, enggak sholat subuh. Banyak orang panjang umur, banyak orang sehat, enggak sholat subuh berjamaah. Kita alhamdulillah sehat, panjang umur, diberikan nikmat iman. Masing-masing yang rumahnya di Cipina, yang di Kampung Liok, Pulau Gadung ya, meninggalkan rumah itu karena nikmat iman jamaah. Kalau bukan karena nikmat iman, males. Kalau bukan karena nikmat iman, malas jemaah. Malas itu yang bikin bergerak kita mau meninggalkan rumah, sholat berjamaah, iman jemaah. Nah inilah kita bersyukur pada Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Pagi hari ini kita masih meneruskan tema atau judul tentang keutamaan sabar saat tertimpa bencana. Ya, sikap kita sabar. Satu saat kita menghadapi bencana musibah. Itu temanya. Nabi menyatakan idza ahabballahu 'abdan, apabila Allah mencintai kepada hambanya. Allah mencintai, bukan hambanya, Allah mencintai kepada hambanya. Ya, atau apa tanda-tanda Allah cinta? Tanda-tanda Allah cinta kepada hambanya apa? Tanda-tandanya, buktinya Allah cinta apa tandanya? Dijawab ibtalahu, Allah berikan ibtalah, Allah berikan bencana, Allah berikan ujian. Ya, jadi ini yang namanya bencana musibah masing-masing Allah berikan. Sama si A musibahnya nggak punya duit, sama si B musibahnya sakit gitu ya mah. Ya, sama si C Allah berikan musibah, hilang kendaraannya, sama si E hilang dompetnya, sama si B itu masing-masing Allah turunkan bencana macam-macam. Ya, bencana yang Allah berikan, musibah yang Allah turunkan kepada pulan itu la dawa'alah. Ya,
Musibah itu, penyakit itu la dawa alahu, nggak ada obatnya lagi, nggak ada jalan keluarnya. Itu tuh yang kadang-kadang orang suka ngeluh, ya, musibah yang nggak ada jalan keluarnya, yang nggak ada obatnya. Fa in sabaro, kalau dia sabar, tetap dia nggak berisik, tetap dia bersabar, tetap dia menerima, tetap dia usaha, dia sabar. Ijtabahu, menghadapi musibah yang tidak ada jalan keluarnya, ke sono macet, kemari susah, ke sini susah, sono nggak bisa, aduh, ya dia sabar dah. Nah, kalau dia sabar menghadapi ujian 1, 2, 3 minggu dia sabar, ya, maka Nabi mengatakan orang itu akan mendapatkan ijtabah. Apa itu ijtabah? Ya, adalah dia akan dapat pilihan dari Allah. Ya, dia termasuk adalah pilihan dari Allah. Wa in radiya, kalau dia redha, mendapat ujian, dia redha jemaah. Ya, istafahu, maka Allah akan mengasihi dia. Nah, ini berat ini jemaah nih. Allah yahfad, jangan sampai kita menghadapi ujian gini jemaah. Tadi malam kawan lama saya dapat informasi dari dia. Dia ada di Surabaya. Di Surabaya dia bilang, Ustadz, istri sekarang ada di ICU. Istri saya ada di ICU, Ustaz. Lantas saya dalam keadaan menghadapi istri yang sudah hampir genting banget, Ustaz. Tapi ada masalah lagi. Saya harus menghadapi anak saya yang udah jelas udah nggak senang sama istrinya, harus cerai. Saya diminta sebagai bapak untuk memberikan kata terakhir kepada besan agar saya datang ke besan di Senayan sini. Di sono istrinya lagi di ICU, lagi genting-gentingnya dibilang. Di sini anaknya diminta supaya papa yang melepaskan saya, supaya saya sudah nggak setuju, karena dia itu jawabannya adalah mohon maaf selingkuh, dan selingkuhnya itu udah banyak rekaman gitu. Walhasil itu tuh musibah jemaah. Dan saya mohon Ustadz nanti dampingin saya. Saya kira dia di sini Jakarta, saya di Juanda Ustadz. Kalau Ustadz bisa, saya beli tiket langsung. Keadaan begitu, saya insya Allah anak ngajar dulu, kurang lebih jam 7:30 anak pulang. Akhirnya dia beli tiket. Dari sana jam 5 sore berangkat ke sini Soekarno Hatta, sekitar jam 7 kurang lah. Saya pulang ngajar, dia udah ada. Dia langsung meluncur ke rumah. Subhanallah. Di sana di ICU, di sini anaknya bermasalah. Ya Allah, itu jamaah tuh kita nggak tahu tuh. Akhirnya saya ikut, macet lagi jalan. Karena ini hari Sabtu ya. Tadi malam Sabtu. Waduh, di mana aja jalan macet itu. Malam apa namanya? Weekend apa namanya? Macet. Sono macet semua. Aduh. Alhamdulillah semuanya itu namanya la dawa'alah. Kalau menghadapi ujian, menghadapi cobaan yang tidak ada solusinya menurut otak dia, tapi dia tawakal, ya Allah, aku laksanakan ini semua. Kita mulai dengan baca Fatihah. Ya, saya mewakilinya begini. Saya bilang kalau rumah tangga ada cinta, namanya sakinah, ketentraman, ada mawaddah,
ada sayang, ya. Yang ketiga saya bilang kalau ada perhatian rahmah, itu namanya rumah tangga masih langgeng. Modalnya 3 kata Allah, sakinah, mawaddah, warahmah. Tapi kalau hilang di antara 3, ya, sakinahnya udah nggak ada, ketentraman udah nggak ada, masing-masing bawa diri, itu udah nggak enak. Atau ketentraman ada tapi nggak ada cinta, nggak ada cinta, udah saling apa, kesal, gedek, itu juga nggak enak. Atau nggak ada apa namanya, rahmah, sayang. Kalau satu aja ini musibah. Nah ini 3-tiganya ada, saya bilang. Kita nggak bisa, kita hanya mendoakan agar dia bertahan rumah tangganya. Sebagai orang tua pihak kami, sebagai orang tua pihak perempuan hanya mendoakan. Tapi pelakunya ini yang mengendarai perahu, kelihatannya ini ngeri tengah lautan. Ya kita mendengarkan. Nah jadi walhasil kesimpulannya hampir jam 11, karena kita bawaannya nggak emosi, akhirnya oke, kita lanjutkan nanti ke pengadilan. Kelar semuanya tuh dengan minta maaf dan sebagainya. Selesai, alhamdulillah selesai. Yang dibayangkan emosi enggak. Itu jalan keluarnya ada ya jemaah. Selesai dah. Tinggal nanti ke pengadilan. Dia terima, si laki nyerahkan, ibunya nyerahkan enggak. Bilang, saya mohon izin ya. Ini udah jam 11 seberapa. Saya mau langsung ke Juanda. Saya bilang, ini dulu, ente dulu istirahat. Ya, itu nggak enak ya mas. Ya, ditelepon terus, Bapak. Itu namanya musibah ya Allah. Orang kalau musibah begitu tuh dia sabar, nggak berisik. Sabar itu artinya terima. Orang semacam itu Nabi mengatakan ijtabah, itu orang pilihan itu. Kan gini, misalnya contoh ya, ada 3 orang, masing-masing kena ujiannya masing-masing, nggak bisa bareng ujian. Ya ujian sekolahnya beda-beda gitu kan. Ini yang Allah pilih siapa di antara mereka menghadapi ujian yang udah namanya itu la dawa alahu, yang tidak ada obatnya, nggak ada jalan keluarnya udah. Ya, udah bingung. Kalau ngikutin nafsu, kalau ngikutin ambisi, kalau ngikutin nafsu udah ini saya bunuh diri dan begini, aduh gimana sih ini, udah gitu. Tapi dia sabar, dia nggak nyalain orang, dia nggak nyalain kawannya, dia nggak nyalain ini, dia terima. Itu dengan secara cepat Allah berikan jalan keluarnya. Ya. Kalau dia nggak berisik, nggak dia ngeluh, nggak ngedumel menghadapi berat, itu berat Pak, berat. Istri di rumah sakit, ya, seminggu lagi akan nikahkan anak. Saya ngalamin itu. Istri di rumah sakit, seminggu lagi kita mau nikahkan anak. Waduh, ya kita bilang gimana dok ini? Saya belum mengizinkan untuk pulang Pak. Undangan belum disebar. Ya. Jadi oleh karenanya kalau hal begitu kita sabar, nggak nyalin pulang ini. Nggak punya pikiran loh. Duga dalam keadaan begini tolong kayak. Nah, itu namanya nggak sabar. Biasanya orang kan kalau dalam keadaan begitu tuh pengen diperhatiin girang. Nggak ada yang perhatiin, nggak ada yang nolong, nggak ada yang punya gagasan begini, nah dia sabar, jangan nyalin dia. Sebab dalam keadaan seperti itu jangan sampai terjadi. Orang bisa lepas, istilah bahasanya gini, batas kesabaran lo udah ini dah, dari sabar 1 ke 2, habis dah gua nggak sabar. Nah ini bukan sabar namanya. Ya, nggak kelihatan dia tuh bingung, nggak kelihatan dia ngedumel, nggak kelihatan dia nyalain orang, nggak kelihatan dia ngomelin orang. Itu orang yang begitu di antara 3, siapa itu yang dapat ujian, dapat pilihan dari Allah? Ranking dah, itulah orang yang mendapatkan musibah, dia sabar. Ya, maaf dia ngadepin dengan senyum, nggak kelihatan susahnya, nggak kelihatan galaunya, nggak kelihatan puyengnya. Itu
Yang kedua, wa in radiya, kalau dia mendapatkan musibah dia terima. Dia redha. Berarti ini jamaah ini. Ya, dia redha. Redha itu artinya bukan dia tuh sedih. Saya nggak bisa dapetin kayak begitu tuh. Ada seorang istri meninggal, ya sedih lah, perjuangan masa hidup ya susah bersama. Setelah meninggal ketemu ada seorang, ya ente jangan sedih, keluarga ente orang bagus, cakep, harus girang gitu ya. Saya tanya, ngapa girang? Kalau keluarga orang baik, sholatnya nggak pernah ditinggal, taatnya sama suami dia taat benar, itu mah jelas secara dohir nampak orang ini orang sorga. Udah girang, jangan nangis. Kecuali ente punya keluarga yang meninggal dunia sembahyang enggak, korupsinya demen, judi demen, sabu-sabu udah ditangkap sama polisi, nggak pernah sembahyang. Dia selesai dimandikan, seandainya begitu, selesai disolatkan, dibawa kemana? Ke kubur. Dia bakal disiksa. Ente harus nangis tuh. Kasihan, ya Allah, dia bakal sedih dan disiksa. Yang gak ada yang lihat di kuburan habis disiksa oleh malaikat. Itu sedih. Kalau istri, kalau anak, kalau bapak meninggal dunia dalam keadaan ahli ibadah, ente harus bilang alhamdulillah. Dia menyudahi ayatnya, rohnya, kehidupannya dengan baik. Kira alhamdulillah. Ya nangis. Itu redha namanya. Ya, itu redha. Saya sedikit ya. Orang-orang Iran di saat yang berulang kali saya cerita, suaminya dikabarkan wafat karena benturan ya rudal yang begitu dahsyatnya. Kemudian selamat anaknya, totalnya yang meninggal hampir ratusan dan ini anak yang perjaka ini langsung dia peluk ibunya, dia pulang. Dia tanya, ibunya nanya, "Nak, mana ayahmu?" "Wafat, Mi." "Syahid?" "Iya, Mi." "Alhamdulillah. Kamu selamat, Nak." "Alhamdulillah." "Balik lagi kau." Itu bahasa kita, balik kau. "Irji ilal harb." Ayo balik ke peperangan. Umi enggak bakal senang kalau kau selamat begini. Balik lagi. Ayahmu dalam keadaan syahid, kau ikut juga. Ya Allah jamaah. Ini ya Allah, hal-hal begini ngadepin musibah redha dia. Mama enggak senang, Umi enggak senang kalau kau dalam keadaan seperti ini. Balik lagi kau. Ini Iran lagi diincar sama Yahudi dan sama Amerika. Kamu ikut berjuang. Allah, udah selamat, suruh balik lagi biar mati syahid. Kayaknya kalau kebiasaan kita, iya, udah dah pulang dah, udah selamat dan balik lagi dah. Bagus sudah selamat gitu. Jadi ada orang menghadapi musibah besar, kematian, mati begitu, yang mohon maaf, dia punya badan dan semuanya udah nggak kelihatan mana kepalanya, ya kena ledakan rudal ya, subhanallah. Ya, anaknya itu suruh balik lagi, si istrinya itu redha, girang. Kapan nih kau tunggu? Makanya waktu Al-Imam As-Sayyid Ali Khamenei waktu disalatkan, ya bergantian dari Turki dibolehkan untuk mengucapkan penghormatan terakhir dengan sholat. Itu sebelum sholat, sebelum dilakukan sholat, saya merasa cakep juga. Qari yang baca Quran enak, baca Quran dulu. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. Kalau diartikan, ya, jangan kau kira
mereka yang terbunuh dalam syahid itu mati, mereka itu hidup, dan mereka diberikan kesenangan oleh Allah. 2 ayat dibacakan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Artinya, hai jiwa yang tenang, hai jiwa yang bahagia, kembalilah kamu kepada Tuhanmu Allah, dan masuklah hai jiwa yang tenang ke dalam surgaku Allah. Baru sholatin. Itu jamaah tuh ya. Ada orang-orang seperti begitu tuh, dia redho, dia senang, nggak gerutu, nggak nyalain ini, nggak. Siapa orang yang mendapatkan musibah yang tidak jalan keluarnya, nggak bingung, dia sabar, itu Allah pilih. Dia redho, itu Allah sayang. Ya. Jadi memang kalau namanya musibah pahitnya, Pak. Pahit. Ya. Kalau nggak ada iman ya begitu nah. Yang kedua, Nabi mengatakan ma tajarra'a abdun jur'atan. Bila ada seseorang menelan sesuatu, menelan air misalnya, dia menelan air, ya, lek, gitu. Afdalu, yang lebih utama adalah min jur'ati ghaidin kadhamaha ibtaghallahu wajhillahi ta'ala. Tegukan yang dia teguk karena dia menahan emosinya sampai kata ya Allah, itu karena Allahnya lebih afdal dia tuh. Dia bisa marah, dia bisa mukul, dia bisa nampar, tapi dia telankan ludahnya, dia telankan nafsunya, dia redamkan emosinya, itu lebih afdal. Jadi orang nelen kan gitu misalnya. Jadi nelennya itu dia lagi menahan nafsu, menahan emosi, lebih afdal daripada orang menelan air yang nggak ada motivasi apa-apa. Ya. Kita punya komputer baru, misalnya kita punya HP baru, tiba-tiba anak megang jatuh, pecah. Nah, diuji kita tuh. Gimana tuh kira-kira tuh? Atau yang bikin jatuhnya itu pembantu kita lagi apa? Bersihin meja itu pakai dilap basah, dia nggak tahu ada HP kita. HP yang mahal lagi dibeli. HP yang di atas 20 juta. Dia lagi bersihin nggak tahu ada HP kita hitam. Gumprang. Nah, itu gimana tuh? Telan kita punya emosi, kita telan lebih afdal daripada nelan yang air yang tidak ada motivasi apa-apa. Kenapa yang ini? Ya, dia kayak orang menelan, dia bisa menguasai jiwanya, dia nggak marah. Itu tuh jamaah, cuman nggak bisa, ya bukan nggak bisa ya, berat banget itu. HP baru 2 hari jatuh, gimana kira-kira jamaah? Apa yang kita ya marahin kepada pembantu yang baru, macam-macam dah. Ya, dia bisa menelan, dia punya emosinya yang harus dia marah, mungkin dia tampar macamnya, dia bisa menahan, itu lebih afdal. Ya, daripada dia luapkan emosinya kepada siapapun itu, anak kek, bini kek, pembantu kek, lebih afdal daripada meneguk air yang banyak nggak ada masalah apa-apa. Nah, inilah jamaah sekalian, kita bisa baca, kita bisa nerangin, ya, wallahu alam. Jadilah kita yang ada doa mengatakan Allahumma ja'alni syakura wa ja'alni sabura. Jadikanlah kami Allah orang yang pandai bersyukur, dan jadikan kami sebagai hamba-Mu ya Allah yang bisa memunculkan kesabaran di saat menghadapi ujian. Tenang, ini jamaah. Ya, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kepada kita yang terbaik. Allah ringankan, jangan sampai memberatkan kita. Apa tuh doanya dalam ayat? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Jangan kau bebankan ya Allah. Itu ayat malah tuh. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu anna. Maafin aku ya Allah. Jangan kau bebankan gara-gara musibah, beban. Kan gak enak itu gitu.
Maafin ya Allah, kita minta sama Allah, ringanin ya Allah. Ya. Nah, inilah pengajian kita sampai di sini. Mudah-mudahan Allah berikan kita ya taufik hidayah untuk menjadi hamba yang bersyukur dan pandai sabar. Allahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.